Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sakti Rahayu dengan nomor NIM 205230 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, di mana saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan sidang, pengadilan, dan pembuktiannya. Macam acara pemeriksaan perkara pidana itu ada beberapa kelompok sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Ada 3 jenis pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu acara pemeriksaan biasa masuk di dalam pasal 152 sampai dengan 202 KUHP. Acara pemeriksaan singkat ada di pasal 203 sampai dengan 204 KUHP. Acara pemeriksaan cepat pasal 205 sampai dengan 216 KUHP. Yang terbagi lagi menjadi acara pemeriksaan tindak pidana ringan, acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Acara pemeriksaan biasa ada di dalam dan diatur dalam pasal 143 perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa. Perkara tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun ke atas, sifat perkaranya tidak sederhana. Pembuktian dan penerapan hukum perkaranya tidak mudah. Perkaranya pun memerlukan pemeriksaan yang cermat. Pelimpahan perkara memakai surat dakwaan, dan untuk pengaturan acara pemeriksaan biasa paling luas dalam KUHP. Acara pemeriksaan singkat atau sumir di dalam pasal 203, perkara yang pembuktiannya dengan penerapan hukumnya mudah, sifatnya sederhana, dan putusan dalam berita acara. Perkara pidana dalam acara pemeriksaan singkat, sifat perkaranya sederhana, pembuktian dan penerapan hukum perkaranya mudah. Ancaman pidana maupun putusan pidana yang akan dijatuhkan tidak berat. Pelimpahan perkara tanpa surat dakwaan. Tata cara pemeriksaan sidang secara umum berpedoman pada acara pemeriksaan biasa. Tindak pidana ringan masuk di dalam pasal 205, di mana penjara maksimal 3 bulan dan denda 7.500. Tindak pidana lalu lintas, terdakwa dapat diwakilkan, putusan bisa first take atau first Z. Tindak pidana pencucian uang tidak dapat banding, di mana dengan hukuman pidana penjara dan menggunakan hakim tunggal, di mana untuk acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan merupakan pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, ya, di mana pasal 211 KUHP dan penjelasannya tidak memerlukan berita acara pemeriksaan BAP dari penyidik. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya. Pemeriksaan perkara dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya. Putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa atau first take, di mana putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa yang disebut first take. Putusan first take berupa perampasan kemerdekaan, dapat dilakukan perlawanan berupa first Z, ya. Untuk dalam waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Putusan first take gugur apabila dengan adanya first Z. Putusan first Z berupa pidana perampasan kemerdekaan dapat dimintakan upaya hukum banding. Prinsip pemeriksaan di persidangan.
pemeriksaan terbuka untuk umum masuk di dalam pasal 153 ayat 3, batalnya putusan demi hukum ayat 4. Hadirnya terdakwa masuk di dalam pasal 154. Hakim ketua memimpin sidang masuk di dalam pasal 217. Untuk pemeriksaan secara langsung dan lisan masuk di dalam pasal 153 ayat 2 huruf A. Pemeriksaan secara bebas masuk di dalam pasal 153 ayat 2 huruf B. Prinsip pemeriksaan di persidangan terbuka untuk umum kecuali kesusilaan dan anak dan pengadilan anak atau tindak pidana khusus dimungkinkan secara in absentia masuk di dalam pasal 154 ayat 4 KUHP. Pemeriksaan secara langsung dan lisan berjalan secara bebas tanpa adanya intervensi. Panggilan sidang atau urgensinya, di mana konsekuensi prinsip KUHP pemeriksaan sidang pengadilan dengan hadirnya terdakwa dan kepentingan pembelaan bagi terdakwa. Pelaksanaan dan syarat-syarat panggilan sidang, bentuknya surat panggilan atau yang memuat tanggal, yaitu di dalamnya ada tanggal, hari, jam sidang, serta untuk perkara apa yang dipanggil. Penyampaian surat panggilan sidang, terdakwa di luar tahanan, yaitu 1. Di alamat tempat tinggalnya, di tempat kediaman terakhir, melalui kepala desa di alamat tempat tinggal, atau kediaman terakhir terdakwa, di mana ditempel di papan pengumuman di pengadilan yang berwenang mengadili. Terdakwa di dalam tahanan melalui pejabat rutan atau tempat yang tahanan tersebut ditahan. Untuk tenggang waktu penyampaian surat panggilan sidang paling lambat 3 hari sebelum sidang dimulai. Penerimaan surat panggilan sidang bila dilakukan oleh terdakwa atau orang lain, kepala desa, keluarga, penasihat hukum dengan menandatangani tanda terima. Proses persidangan, pembacaan surat dakwaan. Proses persidangan itu pertama pembacaan surat dakwaan terlebih dahulu, eksepsi, jawaban terhadap eksepsi, putusan sela, pemeriksaan seperti saksi-saksi, para ahli, alat bukti, dan terdakwa. Yaitu pembacaan surat tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan putusannya. Prinsip pemeriksaan di persidangan yaitu prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali kesusilaan dan anak, ya, tindak pidana khusus. Tahapan pemeriksaan di persidangan sidang pertama yaitu pemeriksaan identitas terdakwa, masuk di dalam pasal 155, memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan dan memberikan nasihat di dalam pasal 155 tersebut. Pembacaan surat dakwaan menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dakwaan, hak mengajukan eksepsi atau keberatan. Eksepsi yaitu keberatan terdakwa atau penasehat hukumnya atas dakwaan penuntut umum. Dasar alasan eksepsinya yaitu pengadilan negeri tidak berwenang mengadili kewenangan mengadili atau kompetensi absolutnya, kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pengadilan dalam mengadili perkara berhubungan dengan jenis perkara tindak pidana pengadilan anak, tindak pidana tindak pidana urusan negara, yaitu pengadilan mahkamah, di mana kompetensi relatif, kewenangan relatif yang dimiliki oleh lembaga pengadilan sederajat dalam hal daerah hukum. Dakwaan tidak dapat diterima ni bis in idem, yaitu daluarsa, di mana meminta surat dakwaan dibatalkan, surat dakwaan diubah tanpa pemberitahuan. Dakwaan atau salinan surat dakwaan harus diterima oleh terdakwa atau penasehat hukumnya paling lama 7 hari
sebelum sidang. Surat dakwaan dapat diubah dengan ketentuan 144 KUHP 7 hari sebelum sidang, perubahan hanya 1 kali. Salinan perubahan harus diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Sidang lanjutan. Untuk jawaban atas keberatan terdakwa oleh penuntut umum, putusan sela atau eksepsi, di mana putusan sela berisi tentang eksepsi diterima, maka persidangan dihentikan. Eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan. Terhadap putusan sela dapat dilakukan upaya hukum yang disebut dengan verzet atau perlawanan. Perlawanan diajukan setelah putusan pemidanaan, di mana adanya juga pembuktian teori sistem pembuktian keyakinan belaka atau blood gamut risk overturning atau conviction in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif Wetlich Bewich teori. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif Wetlich Bewich teori. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, la conviction rationale. Di mana pembuktian menurut undang-undang positif Wetlich Bewich teori. Sistem ini apabila alat-alat bukti sudah dipakai secara yang ditetapkan undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Hakim tetap menyatakan terdakwa tidak terbukti, walaupun mungkin hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan tindak pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya, di mana pasal 1 ayat 1 KUHP pidana. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Dalam sistem ini pula hakim dapat menurut keyakinannya hakim yang menentukan wujud kebenaran. Dalam sistem pembuktian ini perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti, di mana keyakinan hakim yang menentukan wujud kebenaran sejati di dalam sistem pembuktiannya. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif Wetlich Bewich teori perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian keyakinan hakim belaka. Negatif Wetlich stelsel salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada acara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pembuktian dalam perkara pidana, penelitian dan penggunaan logika, akal sehat terhadap semua keadaan keterangan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP terdiri dari adanya keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan surat, di mana adanya surat bukti tertulis yaitu petunjuk di lapangan, dan keterangan terdakwa. Pengertian saksi dalam pasal 1/26 KUHP, orang yang dapat memberi keterangan tentang suatu perkara pidana berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum. Pengecualian saksi adalah mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, kecuali pasal 168 bersedia di mana adanya persetujuan
pengadilan umum dan terdakwa. Karena pekerjaan atau jabatan wajib menyimpan rahasia masuk di dalam pasal 170. Anak di bawah umur dan orang tua sakit ingatan masuk di dalam pasal 171. Pasal 1 butir 28 KUHP, keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Pasal 168 KUHP, apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 120 KUHP, keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal berupa keterangan menurut pengetahuannya. Di mana pasal 179 KUHP, dokter forensik dan dokter ahli lainnya dapat menjadi saksi. Menurut sifat keterangan ahli di depan sidang yaitu ada juga surat berupa laporan tertulis yang diminta penyidik masuk di dalam pasal 186, 187 huruf C KUHP. Alat bukti berupa surat masuk di dalam pasal 187 KUHP. Surat dibuat atas sumpah jabatan, surat yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti petunjuk seperti masuk di dalam pasal 188 ayat 1 KUHP, perbuatan kejadian atau keadaan karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya, itu bisa dan masuk di dalam pasal 188. Cara mendapatkan petunjuk dalam suatu tindak pidana masuk di dalam pasal 188 ayat 2 KUHP, limitatif atau keterangan saksi, surat keterangan terdakwa, peringatan ada di dalam pasal 183 ayat 3. Seseorang itu harus arif, bijaksana, mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan. Tidak boleh asal-asalan, tetapi harus cermat dan seksama. Yaitu keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ada di dalam pasal 189 ayat 1 KUHP. Pasal yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pasal 189 ayat 4 KUHP, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Terima kasih untuk perhatiannya dan untuk tugasnya, di mana untuk memenuhi nilai ujian tengah semester untuk mata kuliah litigasi pidana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.